Shalom, selamat pagi dan salam sehat selalu. Sahabat GKP TV yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur di pagi ini. Tuhan izinkan kita menikmati hari yang baru dan kita awali hari ini dengan tuntunan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu, ya Allah, Sang Pemilik hidup kami. Di pagi ini kami merindukan sapaan firman-Mu. Kuasa Roh Kudus memimpin setiap hati dalam menerima sabda-Mu. Amin. Sahabat GKP TV yang terkasih, firman Tuhan menyapa kita di pagi ini tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayatnya yang ke-15. Demikian. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya. Ia mengajak kami, katanya, jikalau kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku. Ia mendesak sampai kami menerimanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Dan yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya dan memelihara serta menghidupinya. Amin. Sahabat GKP TV yang dikasihi Tuhan, nas ini adalah salah satu dari rangkaian penginjilan Paulus bagian yang kedua. Rasul Paulus dan Silas berkeliling dari kota ke kota untuk menyampaikan keputusan-keputusan yang telah diambil para rasul dan para penetua di sidang di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Kemudian Paulus dan Silas melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Lalu setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia. Tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Dan akhirnya mereka sampai di Troas. Lalu pada malam hari, tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya. Katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah mereka pergi ke Makedonia. Dan disimpulkan dari penglihatan itu bahwa Allah sesungguhnya telah memanggil untuk memberitakan Injil. Setelah bertolak dari Troas, mereka langsung berlayar ke Samotrake. Dan keesokan harinya tiba di Neapolis, terus ke Filipi. Filipi itu adalah kota perantauan orang Roma. Pada hari Sabat, mereka keluar pintu gerbang kota dan menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi. Dan setelah duduk, mereka berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Seorang dari perempuan-perempuan itu bernama Lydia. Lydia turut mendengarkan. Lydia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira. Dia pun ikut beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Maka Lydia pun percaya. Ia pun minta untuk ikut dibaptis bersama seisi rumahnya. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak Paulus dan Silas ikut menumpang di rumahnya. Lydia berkata, jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku. Ia mendesak sampai Paulus dan Silas menerimanya. Lalu Paulus dan Silas bersuka cita karena Lydia mengimani dan menghidupi Injil dengan perbuatannya. Paulus dan Silas menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Sahabat GKP TV yang terkasih, kisah pelayanan Paulus dan Silas ini diwarnai suka
dan duka. Ada kalanya mereka ditolak dan juga ada kalanya mereka diterima. Nah, dalam khotbah kita ini mencerminkan ada sukacita yang luar biasa. Bahwa seorang Lydia ketika mendengarkan pemberitaan Injil, ia menjadi bertobat dan percaya kepada Tuhan. Lydia adalah seorang pengusaha yang datang dari Tiatira, sebuah kota di provinsi Asia. Kota Tiatira terkenal karena kain ungunya, yaitu hasil celupan dari kulit siput laut. Dia bukan orang Yahudi, tetapi ikut berdoa dengan orang Yahudi. Tuhan membuka hatinya dan ia percaya kepada Tuhan. Maka ia dan seisi rumahnya ikut dibaptis. Sahabat GKPS TV yang dikasihi Tuhan, betapa luar biasanya seorang perempuan yang dalam tradisi pada zaman itu kurang mendapat penghargaan, bahkan mungkin kurang dianggap. Tapi oleh Lydia, seorang yang sangat sederhana, seorang yang sangat tulus, ketika hatinya terbuka dengan firman Tuhan, dapat mempengaruhi sampai seisi rumahnya pun ikut dibaptis. Lydia seorang leader dalam keluarga dan memberikan contoh keteladanan sehingga seisi rumahnya pun menjadi percaya kepada Tuhan. Mereka menerima Kristus dan hidup di dalam firman-Nya. Tentu jika kita renungkan, hal ini tidak mudah bukan? Apalagi di masa kita sekarang. Bagaimana kita bisa memastikan bahwa seisi rumah kita benar-benar percaya dan hidup di dalam firman Tuhan? Kita sering mendengar keluhan daripada orang tua, di mana orang tua sangat sulit untuk mengarahkan seisi rumahnya untuk benar-benar hidup dalam firman Tuhan. Sangat berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Joshua dalam kitab Joshua pasal 24 ayatnya yang ke-15b, demikian. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Nah, sebuah kebahagiaan yang tidak dapat dinilai dari seluruh kekayaan duniawi. Ketika seisi rumah ikut bersama menikmati dan beribadah kepada Tuhan, sang sumber hidup itu. Demikianlah Lydia dengan penuh sukacita akan seisi rumahnya yang percaya kepada Tuhan. Dan bukan hanya untuk seisi rumahnya, akan tetapi Lydia juga mengajak Paulus dan Silas agar dapat menumpang atau ikut ke rumahnya. Nah, Lydia seorang yang memiliki hospitality yang baik. Dia ramah, murah hati, dan tulus. Lydia ingin agar para pelayan dapat hadir di rumahnya untuk dapat mengajar dan membimbing mereka akan kebenaran firman Tuhan. Lydia sangat terbuka dan senang menjamu para pelayan Tuhan. Ia mengatakan, jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku. Ia mendesak sampai para pelayan menerimanya. Sahabat GKPS TV yang dikasihi Tuhan, potret kehidupan Lydia mencerminkan sebuah ketulusan dan keterbukaan dalam menunjukkan buah imannya. Ia tidak suka hanya tercatat sebagai Kristen saja, akan tetapi ia sangat peduli akan hidup berimannya. Ia sangatlah berharap supaya para pelayan Tuhan memastikan mereka sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Keluarganya terbuka untuk belajar akan firman Tuhan. Karena menjadi Kristen tidak cukup hanya terdaftar dan dibaptis, namun berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan. Sungguh luar biasa upaya Lydia memastikan agar ia dan seisi rumahnya hidup dalam firman Tuhan. Strateginya adalah membuat rumahnya menjadi tempat firman Tuhan disemaikan. Belajar bersama, bertumbuh bersama. Hal ini sangat sulit ditemui di zaman kita sekarang. Ada banyak orang mengatakan sibuk, tidak punya waktu untuk beribadah dan belajar di dalam firman Tuhan. Lydia memberikan contoh
bahwa rumah menjadi rumah pelayanan akan firman Tuhan. Sehingga dari rumah berangkat iman yang bertumbuh dan berbuah. Iman yang berbuah nyata dan berdampak. Salah satu buah iman Lydia yaitu dia ikut ambil bagian dalam pelayanan menjadi mitra aktif, mensupport pelayanan Paulus dan Silas dalam dukungan dana operasional. Lydia mengembangkan ekonomi kreatif dengan usaha penjualan kain ungu. Ia membagikan hasil usahanya untuk menopang pelayanan di tengah-tengah gereja Tuhan. Cerminan buah iman Lydia, iman yang nyata dan berdampak. Sahabat GKPS TV yang dikasihi Tuhan, Mahatma Gandhi pernah berkata, seandainya setiap orang Kristen hidup meneladani Yesus, seluruh dunia akan menjadi Kristen. Artinya, menjadi Kristen seharusnya hidup meneladani Yesus Kristus, hidup terbuka dalam tuntunan firman Tuhan, serta memiliki iman yang berdampak nyata terhadap sesama dengan cinta kasih, hospitalitas, dan ketulusan untuk memuji Tuhan. Paulus dan Silas bersyukur serta bernyanyi memuliakan Allah karena Allah membuka hati Lydia serta seisi rumahnya untuk percaya kepada Tuhan dan menghidupi imannya. Lalu bagaimana dengan kita sekarang? Kita pun bersukacita senantiasa menyatakan, aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Beribadah kepada Tuhan tercermin dari kualitas iman yang berdampak nyata dalam kehidupan yang terberkati dan sekaligus menjadi berkat bagi dunia. Terpujilah Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan yang telah menyapa kami dalam firman-Mu. Bahwa sesungguhnya kami harus hidup berdampak, memiliki iman yang berdampak, berkualitas, sehingga kami bukan hanya percaya saja, tetapi kami dapat memberikan contoh. Firman-Mu itu adalah kehidupan bagi kami. Maka kami pun berbahagia bahwa seisi rumah kami akan tetap memuji dan memuliakan Tuhan. Ajar kami taat, ajar kami setia kepadamu ya Tuhan, supaya kami pun bersukacita, bernyanyi, memuji Engkau ketika seluruh keluarga kami juga dapat memuliakan Engkau. Terpujilah Engkau Bapa, dalam kasih-Mu kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajamu, kasih setiamu Tuhan. Ku setia